106 dia Untirta Smart Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen. Good afternoon and welcome back again with UC here on Dialog Siang. You guys are all with me in the next 2 hours and we gonna talk about something interesting for you. And then I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartizen, smart and energetic. It's me again here with you sih ya. By the way, sekarang tanggal 30 Maret 2021, which means this is Hari Film Nasional ya. Selamat Hari Film Nasional buat kalian semua, Smartizen di luar sana. Tetap berkarya dengan sangat-sangat epic, waduh. Karena karya anak bangsa tidak kalah hebat ya, Smartizen. By the way, untuk hari ini kita akan membicarakan tentang teknologi internet yang merubah hidup manusia. Ini sih dari judulnya aja kayak aku deh, yes, I'm totally agree with this statement. Karena apa? Karena ya memang itu yang aku personally rasakan gitu lah, as a human being, especially in Indonesia kayak gitu ya. Awalnya nih ya, Smartizen ya, makna teknologi itu ternyata terbatas nih, atau hanya pada benda-benda berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesinnya itu sendiri. Nah, sejak pertama kali munculnya teknologi nih, ternyata teknologi ini terus berkembang pesat gitu, sehingga sampai saat ini yang bahkan kebanyakan manusia ya sangat bergantung dengan si teknologi itu gitu. Bahkan sekarang nih Smartizen ya, teknologi itu bisa menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang loh. Jadi kayak mulai dari orang tua sampai anak-anak sekalipun itu menggunakan teknologi dari berbagai aspek kehidupannya kayak gitu. Nah, teknologi juga menjadikan industri pengobatan ya lebih baik lagi untuk pasien dengan kondisi kesehatan yang masih sulit diagnosanya gitu loh. Dengan data yang tersedia di rumah sakit nih, para dokter bisa dengan mudah melacak kondisi si pasien ini, apakah is them okay kayak gitu. Kayak apakah dia baik-baik saja gitu kan. Jadi si teknologi ini membantu lah ya si para tenaga medis juga kayak gitu. Teknologi ternyata memberikan kontribusi besar nih Smartizen tentang bagaimana kita hidup hari ini. Jadi gimana kamu hidup hari ini? Aku personally sih kayak ya memang aku sangat bergantung sih sama teknologi kayak gitu. Juga banyak juga ya hal-hal yang kita lakukan itu dilakukan berbeda dalam beberapa tahun ke belakang kayak gitu. Tapi teknologi tentunya akan terus berubah dan berkembang menentukan bagaimana hidup kita selanjutnya. Nah, Smartizen karena ya sih nggak mau berbicara sendiri mengenai teknologi ya. Jadi kita harus banget buat mengundang seorang sadis atau sahabat diskusi yang bisa kita ajak ngopi manja. Karena aku nggak bisa nih menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di kepala aku sendiri. Aku harus mempunyai source yang tepat gitu loh. Jadi hari ini bakal kedatangan narasumber atau sahabat diskusi. So you guys have to stay tuned and don't go anywhere because we're gonna talk more about it. Just stick around us, Smartizen, and enjoy this music. Lagi sama Yusi di dialog siang. Waduh ya kan udah pukul 10.46 nih. Seperti yang udah Yusi janjikan ke Smartizen semua, bahwasannya kali ini Yusi punya seseorang yang sangat spesial yang menemani Yusi untuk berbicara tentang teknologi ya yang mengubah hidup manusia itu sendiri. I see. Oke. Smartizen semua masih semangat ya? Tentu dong. Pagi-pagi ini kita harus semangat. Jadi hari ini Yosi ditemenin sama Dr. Supriyanto ST MSc IPM. Waduh. Beliau ini seorang pangkat dan golongannya juga sudah lektor kepala ya Smartizen. S1-nya di Universitas Brawijaya Teknik Elektro
Dan S2 di University Science Malaysia, Science Computer, bagian networking. Terus S3 di University Science Malaysia juga, Science Computer yang Advanced Networking. Oke, beliau juga seorang dosen ya, dosen dari Fakultas Teknik di Untirta. Waduh, ini keren banget sih. Kayak aku tuh setiap hari ngobrol sama dosen di Smartizen, keren kan gue. By the way, beliau juga sudah melakukan banyak sekali penelitian ya. Di sini Yosi lihat, wah sangat-sangat produktif sekali nih Pak. Ini by the way aku langsung tanya aja kali ya, namanya siapa, nyebutnya Pak Supriyanto kah atau Pak Supri kah atau Pak Yanto kah gitu kan. Kita langsung aja Smartizen say hello ke sadis kita hari ini atau sahabat diskusi. Let's just flip the camera. Oh, I forgot. This is Zoom, by the way. Halo, assalamualaikum Bapak Supriyanto. Waalaikumsalam, Mbak Yusi. Oke, Bapak, aku manggilnya siapa nih, Pak? Saya ya. Bapak. Apa? Ya. Pak siapa Pak? Sorry. Pak Supri. Pak Supri. Baik, Pak Supri. Nah, tadi Yusi sebenarnya baik. Tadi Yusi sebenarnya Pak udah bicara nih ke Smartizen bahwasannya kita hari ini membicarakan tentang teknologi internet merubah hidup manusia. Wow, ini sebenarnya headline yang sangat itu ya Pak ya. Aku sih setuju banget sebenarnya. Nah, Bapak sendiri sebagai dosen Fakultas Teknik ya, juga yang S1, S2, S3-nya nih Smartizen di bagian teknik-teknik deh, pokoknya ya gue nggak ngerti deh itu apa ya gitu. Itu gimana sih pandangan Bapak yang tentang teknologi merubah hidup manusia itu sendiri, Pak? Baik, Mbak Yusi dan para pendengar yang lain, kalau pergi ke suatu tempat, saat ini yang dicari apa? Sinyal. Sinyal supaya alatnya connect ke internet. Iya betul Pak. Iya, kan? Betul sekali. Nah, jadi internet saat ini telah menjadi kebutuhan primer manusia. Wow, primer ya Pak? Primer. Iya, kebutuhan primer ya. Sepertinya kalau nggak ada internet nggak bisa hidup. Itu anak zaman sekarang banget ya Pak, tapi saya setuju sih. Begitu ya. Iya. Berarti dapat disandingkan kebutuhan primer yang lainnya. Internet ini. Iya, bahkan sekarang ini kalau kita mau ke tempat makan yang dicari ada wifi-nya enggak ya? Betul banget, setuju. Gratis wifi enggak ya? Jadi kalau gitu. Sekarang ini tempat-tempat umum yang tidak menyediakan colokan dan wifi itu cenderung nggak laku. Wah, seperti itu. Waduh, ini kayaknya strategi marketing juga ya masuknya ya. Kalau misalkan ingin laku gitu, teknologinya harus dilancarkan berarti gitu ya Pak ya? Oke. Iya. Ini Smartizen berbicara tentang teknologi internet ya. Sepertinya gangguan internet juga sedang saya rasakan nih ketika berbicara dengan Pak Supri. Karena agak delay ternyata. Kayak gitu. Oke Pak, lalu aku pengen nanya nih Pak, kayak perbedaan apa sih sebenarnya yang udah dirasakan ketika kita sudah mengetahui pentingnya suatu teknologi itu? Aku mau nanya ke Bapak nih sebagai S1, S2, S3-nya yang di gitu-gituan. Iya, Mbak Yusi ini kelahiran tahun 90-an ya atau 2000-an? Aku 99 akhir, Pak. 99 akhir ya. Internet ini munculnya tahun 90-an. Tahun 94-an waktu itu di Amerika sana. Yang meneliti itu Departemen Pertahanan Amerika. Waktu itu menghubungkan 4 kampus. Nah, dibuatlah cara bagaimana mengkomunikasikan antar kampus-kampus itu. Dibuatlah namanya ARPANET. Dia pakai sistem IP yang juga sekarang sudah kita kenal ya. Nah, waktu itu IP-nya dibuat space alamatnya 32 bit. Mereka nggak ngira
space alamat yang sekitar 4,3 miliar itu suatu saat akan habis. Nah, ternyata sekarang karena pengguna internet itu sangat besar, ya, bahkan mencapai setengah penduduk dunia ini sudah connect dengan internet. Jadi alamat internet ini habis, ya. Alamat internet habis, ini namanya penemu-penemu ini kan nggak kehabisan akal ya. Sekarang nggak usah khawatir, ada teknologi baru namanya Internet Protocol versi 6. Nah, awalnya untuk komunikasi. Ya. Maka komunikasi setelah berjalan dengan internet, sekarang internet tidak hanya untuk komunikasi, bahkan semua keperluan hidup manusia bisa dicukupi dengan internet. Jadi walaupun sekarang Sang Pencipta mentakdirkan ada pandemi COVID-19, aktivitas apapun bisa kita lakukan dari rumah. Termasuk talkshow sekarang ini, saya tidak di studio, tapi saya bisa menyampaikan informasi melalui internet. Nah, coba bayangkan kalau nggak ada internet, kita nggak bisa seperti ini. Iya, betul sekali, Pak. Jadi, internet telah mengubah hidup kita menjadi lebih mudah. Itu positifnya, tapi ternyata juga ada negatifnya, menjadi makin malas ya. Betul. Makin malas. Di antaranya malas baca buku. Cukup baca WA, menganggap pintar. Waduh. Sehingga mahasiswa sekarang ini ya sebenarnya ada positif negatifnya ya. Positifnya dia bisa belajar melalui media apa saja dan sudah ada di tangannya. Di handphonenya ini semua informasi sudah ada, termasuk sumber-sumber pelajaran ya. Ya, tetapi itu perhatian nggak fokus, karena ketika buka HP itu yang dibuka jadi macam-macam, jadi sud itu jadi nggak fokus pada satu hal. Itu negatifnya. Jadi sekarang selain internet ini mengubah kepentingan kita yang tadinya bukan primer sekarang primer, ya, kemudian aktivitas hidup kita juga berubah. Yang tadinya kita mobile jalan-jalan sekarang cukup di rumah. Apalagi masa pandemi, meeting pun juga di rumah. Saya rasakan aktifnya ini. Beberapa hari ini saya sakit pinggang karena gara-gara kebanyakan duduk. Meeting duduk terus sakit pinggang. Ya, sama saya juga, Pak, sakit pinggang. Tapi memang benar sih ya. Jadi teknologi tuh, apalagi internet ya, mengubah hidup kita menjadi lebih mudah kayak gitu, Smartizen. Betul banget apa yang diomongin sama Pak Supri. Dan lagi tadi kan Bapak sempat mention ya bahwasannya kita hampir setengah penduduk di muka bumi kalau tidak salah yang sudah menggunakan internet ya. Itu sekiranya Pak, hal-hal apa aja sih Pak yang membuat setengahnya lagi tidak mendapatkan akses internet itu sendiri? Apakah dari pemerintahnya kah? Nggak tahu keadaan manusia di dunia ini ya. Di dunia ini mungkin kalau kita di Indonesia dan kebetulan di kota. Kalau di kota kan infrastruktur internetnya udah nyampe ke rumah-rumah kita ya, ya kan? Tapi daerah pelosoknya tentunya belum. Kalau Mbak Lucy pergi ke satu tempat, ya satu tempat yang agak ke pinggir lah, jauh. Biasanya di sana nggak ada relay atau pemancar yang dipasang di sana, kita kesulitan nyari sinyal kan? Iya sih, betul. Ya kurang lebih seperti itu. Struktur ini masih belum menjangkau tempat mereka. Saya kira itu, bukan karena hal-hal yang lain. Bentuknya, kalau di negara-negara maju, yang semua kotanya sudah ada infrastrukturnya mungkin bisa. Tapi bagi negara-negara lain yang agak ke belakang, itu agak berat. Perkembangan pertumbuhan internet di World Internet Usage itu pertumbuhan terbesar terjadinya itu di Afrika. Ya, Afrika itu sangat besar, sangat besar. Dulu Afrika itu kan negeri agak terbelakang gitu ya. Iya. Agak terbelakang. Ternyata sekarang pertumbuhannya itu
pertumbuhannya itu mencapai 12.000%. Wow, amazing. 12.000%. Ya, kalau yang seperti kita pertumbuhannya nggak terlalu banyak karena semua orang sudah pakai kan, tambahnya dikit. Tapi kalau di Afrika yang awalnya ini nggak banyak yang pakai, tiba-tiba banyak yang pakai sehingga pertumbuhannya sangat besar. Ya. Tapi kalau dilihat bandingannya sih memang hampir setengah penduduk dunianya, setengah penduduk dunia itu berada di Asia dan itu sudah mayoritas connect dengan internet. Oke, I see Pak. Wow, mantap sekali ya. Afrika saya baru tahu nih Pak, faktanya bahwa sekitar 12.000% naik ya Pak ya, penggunaan internet itu sendiri di Afrika. Wow, keren. Jadi sebenarnya internet itu bakal berjalan kalau ada infrastruktur dan juga support sistemnya kali ya, Smartizen kayak gitu. Oke Pak, next question dari situ paling kayak sebenarnya kan tadi kita sudah membicarakan sedikit ya Pak ya. Kita bicarakan sedikit tentang dampak dari teknologi internet yang kita gunakan. Nah, Bapak mungkin bisa lebih mengelaborate lagi Pak dampak-dampak yang kita rasakan, dampak positif atau negatifnya ketika kita menggunakan internet itu sendiri. Baik, Mbak Yusi ini statusnya masih mahasiswa kah? Masih. Masih Pak. Oh, masih, ya. Baik. Nah, ketika Anda jadi mahasiswa, ya, sekarang ini sepertinya beli buku deh. Ya, nggak perlu beli buku. Nggak perlu karena ya. Semua buku soft copy ada. Udah ada ebook ya kita Pak. bisa cari di internet. Betul. Nah, di Google itu coba tugas mata kuliah apa yang nggak tersedia di Google jawabannya. Matematika Pak. Ya kan Pak? Matematika. Ya, kalau anak saya itu ada yang SMP, SMA ya kebetulan ya. Ketika dia ada soal-soal di sekolah, dia buka Brainly.com itu semua ada itu jawabannya di situ. Even matematika Brainly. Pak, yang harus ngitung sendiri itu Pak. Ada. Wow. Ada. Wow. Ada. Dari sisi pendidikan dampak positifnya adalah bahwa sekarang ini sumber belajar tersedia dengan mudah, bahkan di ujung jarinya. Wow. Ya, di ujung jarinya sumber belajar ya dengan mudah. Apapun yang kita perlukan ada bagi ilmunya ya, dan nggak perlu bayar kan? Nggak perlu. Kita nggak perlu bayar ngambil mereka. Ya. Itu dampak positifnya, tapi juga ada dampak negatifnya. Bahwa belajar ini selain kognitif, ya, kognitif itu ilmu pengetahuan, juga perlu ada yang namanya psikomotorik, ada namanya afektif. Afektif itu kait dengan sikap. Ya, sikap. Ketika mahasiswa nemu belajar di internet melalui HP-nya, akhirnya dia merasa tidak membutuhkan orang lain. Ya, maka bisa kita lihat orang yang lagi bersama-sama duduk, mereka tidak saling sapa karena memperhatikan HP-nya masing-masing. Betul juga Pak. Sikap sosialnya. Ya. Iya. Coba nanti kalau kita ketemu di orang yang lain itu cenderung memperhatikan handphone, HP-nya, bukan memperhatikan orang sekeliling. Gitu. Ngobrolnya dengan orang yang jauh, bukan orang yang berada di nya. Cenderung lebih. Nah, itu dari sisi afektifnya ya. Oke. Lalu Pak? Individualis. Okay. Ya, karena dia merasa semua kebutuhannya tersedia di internet, sehingga nggak perlu nanya ke orang lain gitu. Lebih dan ini menurut saya kurang bagus, karena kita sebagai manusia kan makhluk sosial, harus komunikasi dengan orang-orang yang lain. Maka memang ada baiknya sistem pendidikan itu ya kita menggunakan sistem yang namanya kolaborasi. Mahasiswa dibuat klub diskusi, di situ dia dipaksa untuk diskusi.
sehingga mau nggak mau dia harus mengerjakan bersama. Itu untuk menumbuhkan sikap kebersamaan sebagai manusia. Oke. Kemudian satu lagi psikomotorik. Psikomotorik itu berupa gerakan, ya, berupa gerakan. Nah, ketika ya seseorang misalnya Mbak Yusi ada tugas sekolah di internet ada ambil, matematika di internet ada ambil, akhirnya keterampilan mengerjakannya itu kurang, keterampilan menulisnya itu jadi kurang. Iya betul. Ya, padahal mahasiswa itu kalau mau lulus harus mengerjakan skripsi ya, harus menulis, harus menulis. Tidak terampil menulis, maka yang ada itu copy paste. Nah, saya kasih tahu nih, ada software yang bisa mendeteksi Anda ngambil itu dari mana, itu bisa diketahui. Berapa persen ini ngambil dari punya orang, itu bisa diketahui. Waduh. Ya. Oke, semakin berkembang saja teknologi sekarang ya. Jadi mau copy paste juga agak serem nih Pak. Iya. Iya, makanya memang harus ada media yang memaksa mahasiswa berlatih menulis. Oke. Tapi Pak, berbicara tentang copy paste nih Pak, karena saya juga seorang mahasiswa ya. Mungkin ini adalah pertanyaan pribadi saya Pak. Karena mostly saya pun ketika menulis gitu memang saya melihat dari satu rujukan tertentu. Dan memang ya tidak menutup kemungkinan saya untuk copy paste, tapi saya memparafrasekan sentence-sentence yang saya tulis itu. Nah, sekiranya kalau seperti itu apakah masih terdeteksi sebagai copy paste full atau bagaimana, atau ada presentasi Pak di software tersebut? Ya, memang itu sudah bagus dilakukan. Jadi daripada copy paste mending kita paraphrase ya. Paraphrase itu mengubah susunan kata-kata sehingga kalimatnya sudah berbeda dengan kalimat asalnya ya. Ya, maka deteksi oleh software itu istilahnya similarity check. Cek kesamaan, kemiripan. Jadi bukan hanya plagiasi tetapi kemiripan. Nah, untuk tulisan-tulisan itu umumnya mentoleransi similarity-nya 25%. Jadi kalau kita menulis nanti dimasukkan ke Turnitin misalnya di Unterta ini kita sudah punya software Turnitin, dimasukkan ke situ nanti kesamaan dengan tulisan lain berapa persen. Kalau masih di bawah 25% itu masih ditoleransi. Oke, I see. That's it Smartisan. Mungkin Smartisan semua yang masih berkuliah juga ya kan bisa menjadi tips and trick nih buat menulis ya Pak ya. Kayak gitu. By the way ini Pak, membicarakan lagi nih, mungkin this is the second last mungkin, I don't know, but untuk topik pembicaraan kita hari ini kan mengenai teknologi internet merubah hidup manusia itu sendiri. Nah, sebenarnya bisa tidak Pak dijadikan judul penelitian untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana mungkin yang sedang galau gitu dalam skripsinya kan ya kan? Sebenarnya bisa apa tidak seperti itu? Sangat bisa. Sangat bisa ya? Sangat ya? Ini pun juga banyak penelitian. Nah, saya baca beberapa penelitian sebelumnya, memang internet ini bisa mengubah susunan otak manusia ini. Wow. Ya, kalau orang biologi bisa ke situ ya. Kalau orang sosial ini dampaknya, dampak-dampak yang saya sampaikan tadi perlu dikaji, perlu diteliti kebenarannya ya. Saya bilang orang menjadi lebih malas misalnya. Ini perlu diteliti kan, ini bisa menjadi sebuah penelitian sosial. Kalau penelitian yang keteknikan saya kira lebih banyak. Ya, bidang ilmu saya kebetulan di bidang ini, internet protokol versi 6. Nanti kalau tertarik lebih lanjut terkait dengan dunia internet ini, bolehlah komunikasi dengan saya. Ya, bidang sosial saya kira nggak masalah. Tapi yang jelas kita rasakan bahwa teknologi internet ini sudah sangat mempengaruhi kehidupan kita. Baik dari sisi sosialnya, baik dari sisi teknisnya, dan hal-hal yang lain. Ya. Artinya sangat uang untuk dijadikan penelitian atau skripsi mahasiswa. Ya, kebetulan penelitian saya sekarang berkembang ke penggunaan teknologi internet ini di smart farming. Karena Unterta kan belajar ketahanan pangan ya, ketahanan pangan. Maka
penelitian saya mengkombinasikan antara teknologi komunikasi ini dengan pertanian. Oh, seperti itu, keren sekali. Teknologi digabungkan dengan pertanian, jadi smart farming gitu ya. Betul, smart farming. Okay. That's the fourth talk that I would like to deliver ya ke Pak Supri. Dan this is the last maybe Pak, untuk Yusi sendiri ingin bertanya tentang pesan dan harapan Bapak sendiri nih untuk Smartizen di luar sana dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Ya, baik. Internet ini sebuah alat, ya, sama seperti alat yang lain. Dia bisa digunakan untuk apa saja. Untuk hal-hal yang positif bisa, hal-hal yang negatif pun juga bisa, ya. Namun saya berharap semua mahasiswa, para pendengar yang rata-rata akademisi ya, ini punya prinsip, ya, punya prinsip. Kalau saya kuliah, saya harus lulus tepat waktu. Kalau saya sebagai manusia, maka saya harus sukses dunia, sukses akhirat. Maka jangan terlalu larut dengan internet. Gunakan internet cara yang sehat, yang sesuai keperluan dan kebutuhan saya ambil, yang tidak sesuai nanti dulu, ya. Karena kalau tidak bisa kontrol diri dalam menggunakan internet ini, bisa-bisa habis waktu kita, nggak terasa. Ya, habis waktu kita nggak terasa dengan hanya megang HP. Ya, barangkali nanti akan terasa kalau pinggangnya udah sakit. Tapi kan kita nggak perlu itu, ya kan? Nggak perlu gitu. Khusus mahasiswa, Anda punya waktu terbatas untuk menyelesaikan studi. Ya, kalau sekarang sudah tahun keempat, belum mulai skripsi, ya, itu berarti harus ada yang dievaluasi. Harapan saya, para netizen ini, ya, kita bisa ambil manfaat sebanyak-banyaknya dari kemudahan teknologi ini dan jangan terlenakan olehnya. Itu Mbak Yusi pesan saya. Oke, luar biasa sekali pesannya, jangan terlena dengan internet ya Pak ya. Itu sebenarnya pesannya langsung ke saya sih Pak. Karena saya pengguna internet yang cukup edik juga nih sebenarnya. Oke, saya harus membatasi internet. Smartizen di luar sana juga sama. Oke Pak Supri, mungkin itu aja talk kita hari ini. Thank you banget udah hadir Pak. Oke, sama-sama Mbak Yusi. Semoga bermanfaat. Amin, semoga Bapak sehat terus ya Pak. Jangan lupa jaga protokol kesehatan ya Pak. Amin, alhamdulillah. Terima kasih doanya. Iya, sukses selalu buat Pak Supri. Dan segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Smartizen, itu adalah pembicaraan aku sama Pak Supri untuk dialog siang hari ini ya. By the way, setelah ini masih ada 1 jam ke depan di mana Yusi bakal puterin lagu-lagu hits and happening buat Smartizen semua. Tapi jangan lupa buat selalu stay tune di YouTube channel kita dan juga di Instagram kita di Dia Untirta, atau di Facebook kita boleh juga mampir ke 106 Dia Untirta, dan di WhatsApp number kita di 081 808 106 106. Setelah ini ada lagunya Hanindia ya, yang Pupus. Boleh kali kita galau-galauan dulu sedikit nih setelah diomongin Pak Supri agar tidak terlena dengan internet. Hanindia, Pupus, and enjoy this music Smartizen. Oke Smartizen, assalamualaikum, selamat siang ya kan, sudah pukul 11.45 nih Smartizen. Tadi gimana? Ada dari Beyonce ya, yang Love on Top itu gue ngedenger aja udah kayak ngap banget. Aku tuh kayak nggak bisa ngikutin kayak gitu. Tapi ya udah lah ya, memang gue kerjaannya begini, bukan buat teriak-teriak kayak Beyonce gitu. Balik lagi sama Yusi dan kita tentunya bicarakan tentang teknologi mengubah hidup manusia. Tadi lebih fokus kita ke internet ya tadi bersama Pak Supri. Dan hari ini di jam ini Yusi mau menjelaskan ya kan, review ulang selama 2 jam ke belakang tadi kita udah ngobrolin apa aja nih kayak gitu Smartizen.
Jadi kalau misalkan tadi kata Pak Supri, internet pertama kali dibuat itu di Amerika katanya. Itu awalnya itu mereka tuh untuk komunikasi saja. Yang pertama kali tuh namanya ARPANET kalau tidak salah, if I'm not mistaken, and if I'm not wrong in this written textnya gitu kan. Jadi namanya ARPANET. Jadi itu tuh hanya memiliki 32 bit saja di awal tuh. Tapi sekarang sudah ini ya, IP-nya sudah menaik ya, karena kata Pak Supri tadi bahwasannya IP versi 6 sekarang sedang digalangkan gitu, sedang dijalankan juga. Teknologi dan internet juga merupakan hal yang istilahnya mengubah hidup dalam artian menjadi lebih mudah ya, tapi juga bisa membuat kita menjadi lebih malas kayak gitu Smartizen. Dan untuk di Afrika sendiri, pencapaian penggunaan teknologi internet ya untuk manusia-manusia di sana itu mencapai 12.000% kenaikannya Smartizen. Wow, keren. Dan juga untuk di Indonesia khususnya ya, dampak positifnya adalah dari segi pendidikan misalnya, itu kita lebih mudah gitu, sumber belajar itu tersedia dengan mudah, bahkan hanya di ujung jari. Tadi sih Pak Supri bilangnya seperti itu. Tapi untuk segi dampak negatifnya ya, internet juga bisa menjadikan manusia-manusianya menjadi lebih individualistis karena merasa segalanya sudah ada di tangan atau bisa dikendalikan dengan handphone itu sendiri gitu. Dan kalau misalkan tadi aku tanya harapan dan pesan Bapak untuk Smartizen semua di luar sana, Pak Supri ini mengatakan bahwasannya dia meng-highlight that internet is a tools gitu. Kayak internet itu sebuah alatnya. Jadi jangan terlalu larut ya Smartizen semua dengan internet. Gunakanlah internet dengan sehat dan juga bijak. Ambil manfaat-manfaatnya dan gunakan waktumu sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai seharian kita menggunakan internet TikTokan gitu ya Smartizen yang biasa kalian lakukan. Sebenarnya itu saya sih. Jadi gunakan waktumu sebaik-baiknya. Pergunakan internet menjadi sebuah alat di mana dengan sehat dan juga bijak penggunaannya. That's all from me ya. Masih ada 10 menit terakhir dengan Yusi dan Dialog Siang. Dan hari ini Yusi mau puterin lagunya siapa ya untuk siang ini? Roxanne aja kali ya supaya semangat gitu. Okay, Roxanne, Arizona Zero Fast. This is for you and enjoy this music Smartizen. Trash talking Ardita Pramono because I don't give a shit about you katanya. That's my favorite quotes by the way. And anyway ya, udah jam 11.59 nih Smartizen. Jadi ini waktunya Yusi untuk mengundurkan diri dari layar kaca ini ya kan. Dadah Smartizen. Dan tentu aja kita bakal bertemu lagi besok di jam yang sama ya, di jam 10 sampai jam 12 Dialog Siang, dan juga jam 3 sampai jam 5 Dialog Senja. You guys have to be with me again ya. Pokoknya kalian harus temenin aku lagi kapanpun itu. Jadi tetap follow kita tentunya di Instagram kita @diauntirta, di YouTube channel kita di 106 Dia Untirta, atau di Facebook kita di 106 Dia Untirta. Sorry banget kalau misalkan Yusi punya salah-salah kata. And yeah, I'll see you later. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen. Good afternoon.